Pemirsa, di masa PSBB transisi saat ini, beberapa objek wisata, restoran, dan bioskop kembali dibuka dengan tujuan untuk memulihkan sektor perekonomian. Ya, meski demikian, pemerintah tetap mengimbau agar masyarakat jangan terlena dan abai dengan protokol kesehatan, sebab peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia rata-rata masih di angka 3.000 per harinya. Sejak dimulainya PSBB transisi pada pertengahan Oktober lalu, beragam tempat wisata dan sejumlah restoran kembali dibuka. Tak hanya itu, untuk memulihkan perekonomian secara masif, pemerintah daerah juga kembali membuka bioskop di beberapa mal di Jakarta dengan syarat jumlah penonton hanya 25% dari kapasitas kursi bioskop. Meski beberapa objek wisata dan tempat hiburan telah kembali dibuka, namun pemerintah tetap mengimbau masyarakat agar jangan terlena dan abai dengan protokol kesehatan. Sebab pandemi COVID-19 belum berakhir dan jangan sampai rem darurat atau PSBB ketat kembali diterapkan di ibu kota dalam waktu dekat. Ya, untuk mengetahui bagaimana menyikapi PSBB transisi jilid 2 ini, kita telah terhubung dengan Bapak Pandu Riono, selaku ahli epidemiologi FKM UI. Selamat pagi Pak Pandu, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Mas. Apa kabar juga? Baik, kami semua di sini juga sehat-sehat. Pak Pandu, ini hal seperti ini sangat Ya, dilematik sekali ya. Di PSBB transisi betul. ini, pemerintah melonggarkan beberapa peraturan, seperti saat ini banyak tempat wisata yang sudah dibuka juga, dan membuka kembali bioskop. Ini mungkin secara tidak langsung pemerintah seperti mengajak warga untuk berwisata, untuk memulihkan perekonomian. Namun sebetulnya keadaan kita ini kan masih pandemi, Pak Pandu. Kalau Pak Pandu sendiri melihat kondisi kita ini, seperti apa, Pak? Iya, betul sekali. Kita masih di era pandemi yang sebelumnya sebetulnya belum sepenuhnya terkendali. Ya, bahasanya yang tepat demikian. Tetapi kita sudah memasuki fase transisi, yaitu fase pelonggaran bertahap. Jadi kita tuh masih di tahap pelonggaran pertama. Nanti kita kalau lebih terkendali, baru kita bisa pindah ke fase pelonggaran kedua. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 tahapan pelonggaran. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini masih diterapkan. Karena kalau nanti pelonggaran ini ternyata menghasilkan angka yang terlalu tinggi dan membuat rumah sakit penuh dan angkanya tanpa kita bisa hentikan, maka akan dilakukan pengetatan lagi. Jadi sifatnya adalah pelonggaran dan pengetatan. Jadi pelonggaran pertama adalah memang kantor sudah mulai 50% dibuka dan juga bioskop sudah mulai dibuka, resepsi pernikahan juga sudah mulai diizinkan, tapi semuanya dalam aturan-aturan keterbatasan. Jadi tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Nah, ini yang perlu diterapkan. Jadi protokol-protokol kesehatan ini memungkinkan kita untuk beraktivitas secara sosial ekonomi, tapi dengan banyak batasan. Dan yang paling penting, tugas pemerintah adalah meningkatkan testing, melakukan pelacakan kasus yang cukup masif, dan mengisolasi bagi mereka yang memang sudah terkonfirmasi positif, agar bisa kita putus rantai penularan. Begitulah suatu intervensi yang memang tidak mudah di era pandemi, tetapi itu yang harus dilakukan. Baik, jadi masih harus tarik ulur ya melihat kondisi seperti apa. Pak Pandu, Ya. kalau dilihat ada peningkatan yang cukup signifikan pasca libur akhir Oktober lalu. Nah, ini kita menjelang libur akhir tahun sendiri. Apakah harus jadi pertimbangan yang matang untuk pemerintah? Apakah memang nanti diberi kebijakan ada libur panjang juga di akhir tahun, atau justru memang ada persiapan tertentu untuk bisa memberikan kelonggaran pada masyarakat untuk bisa menikmati libur akhir tahun, namun dengan protokol kesehatan yang memang sangat ketat? Iya, ini memang dilematis. Kita sudah belajar dari pengalaman mudik Lebaran, kemudian kita belajar juga dari pengalaman liburan Hari Raya Kemerdekaan, kemudian Hari Raya Tahun Baru Hijrah, ya yang itu yang relatif singkat, 2 minggu berturut-turut, sehingga terjadi peningkatan kasus. Memang polanya adalah begitu kita
mengizinkan mobilisasi penduduk yang sangat masif, itu akan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Waktu itu sudah disarankan agar jangan ada cuti bersama. Oke. Tetapi kemarin dilakukan lagi cuti bersama. Nah, ini yang membuat sekarang dalam minggu-minggu ini yang sebenarnya Jakarta sudah terjadi penurunan ya, setelah pengetatan dan juga suatu promosi 3M yang ketat, yang masif, seharusnya sekarang mengalami kenaikan lagi. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya bukan hanya terjadi di Jakarta peningkatan kasus ini, tetapi juga di wilayah provinsi lainnya seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sekarang wilayah-wilayah tersebut mengalami kesulitan untuk melayani penduduk yang memang butuh perawatan rumah sakit. Hampir seperti di Jakarta pada waktu 2 kali liburan panjang tersebut. Belajar di pengalaman itu memang seharusnya tidak ada lagi kebijakan cuti bersama. Jadi kalau liburan ya liburan, kalau memang liburannya 2 hari ya 2 hari. Nah, ini menurut saya kalau hari ketiga walaupun kejepit itu harus tetap masuk. Dengan demikian tidak membuka peluang supaya penduduk berpergian ke suatu tempat atau merayakan suatu kegiatan sosial masyarakat yang menurut saya tidak tepat sekarang gitu. Kita harus banyak membatasi karena kalau tidak maka yang terjadilah dampak yang sangat tinggi kasusnya, dan yang paling penting adalah dengan kasus yang tinggi itu adalah peningkatan jumlah yang harus dirawat di rumah sakit. Padahal rumah sakit kita tidak cukup untuk melayani semuanya. Dan kalau kita tidak siap juga angka kematiannya akan tinggi. Nah, ini yang kita harus cegah supaya janganlah kejadian itu terulang lagi. Baik, jadi saat ini mungkin dari semua sektor juga mengalami dilematis ya Dika. Nah, pemerintah juga sering mengatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional dan juga pemulihan kesehatan ini harus berjalan seiringan atau bersamaan. Namun kita mungkin tidak bisa melihat itu secara bersamaan gitu, pemulihannya bersama-sama berjalan. Kalau Pak Pandu sendiri, menurut Pak Pandu, mana yang terlebih dulu harus dipentingkan gitu? Mana yang terlebih dulu harus dijalankan? Apakah pemulihan ekonomi nasional dulu kah atau kesehatannya dulu, Pak Pandu? Ya, sebenarnya tidak boleh dikontraskan kayak gitu. Kalau begitu kan artinya udahlah kita fokus ke kesehatan, enggak. Ekonomi tetap bisa berjalan ya. Tapi juga pengendalian pandemi ini harus betul-betul diseriusi. Kenapa? Karena tanpa masyarakat yang sehat, bagaimana masyarakat itu bisa produktif. Jadi tetap menjadi fokus adalah supaya jangan masyarakat sakit. Dan ekonomi bisa berjalan dengan irama yang hampir sama. Jangan terlalu cepat juga. Kan kalau pemulihan seakan-akan ditargetkan harus terjadi pemulihan yang cepat. Jangan, dalam era pandemi kita harus bersabar. Seperti kita harus mendorong kegiatan pariwisata di mana-mana gitu, membuka tempat-tempat pariwisata. Jangan seperti itu, karena seperti itu artinya sebenarnya kita membuka peluang yang sangat besar untuk terjadi peningkatan kasus. Jadi kalau mau berwisata saja nggak apa-apa gitu. Tetapi jangan di pol gitu, jangan di semuanya, oh mumpung liburan panjang nih, bikin cuti bersama. Itu akan terjadi peningkatan kasus karena penduduk yang bergerak tuh jutaan. Jadi menurut saya sih tetap bisa melakukan kegiatan sosial ekonomi, berusaha, semuanya bisa, tapi janganlah terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, kita sulit untuk mengimplementasi protokol kesehatan. Karena belum semua tempat atau semua masyarakat sadar penuh bahwa protokol kesehatan itu mampu menekan penularan, dan kita melihat bahwa masih banyak masyarakat yang masih tidak peduli atau belum paham walaupun hanya menggunakan masker. Baik, jadi alon-alon asal kelakon gitu ya Pak Ya, ya. Pak, ini terakhir mungkin untuk 3T sendiri, testing, tracing, dan treatment dari pemerintah. Menurut pandangan Pak Pandu sendiri seperti apa? Apakah sudah cukup berjalan secara efektif? Iya, inilah jadi yang saya dorong juga kepada pemerintah, jangan terlalu cepat, jangan hanya memikirkan investasi ke vaksin. Karena yang paling penting adalah investasi ke kegiatan yang sangat dasar adalah
kegiatan testing, pelacakan kasus, dan isolasi. Dan testing di mana-mana itu menjadi teknik atau cara yang paling dasar untuk menemukan orang-orang yang membawa virus. Nah, kita masih terbatas, kemampuan kita masih terbatas. Belum lagi ada keterlambatan, ya, pelacakan kasusnya juga belum optimal, sehingga banyak masyarakat yang tidak terdeteksi dan terus menularkan. Nah, ini menurut saya perlu ditingkatkan karena kapasitas testing kita hanya bagus di Jakarta dan wilayah yang dekat Jakarta. Tapi begitu masuk ke wilayah provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, itu masih banyak wilayah-wilayah yang kapasitas testingnya masih terbatas, termasuk juga di Jawa Barat. Dan ini yang perlu kita bersama-sama meningkatkan testing dan meningkatkan pelacakan kasus dan isolasi. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti habis liburan panjang atau habis kerumunan kemarin, ya kan, itu kan kegiatan-kegiatan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kasus. Dan supaya tidak menyebar terus, kita harus testing. Nah, testing ini penting sekali. Dan yang paling penting adalah masih meningkatnya stigma dan diskriminasi. Jadi orang tidak mau di testing, ya, memang kan sukarela ini, tidak bisa dipaksakan. Karena bukan karena tidak mau, tapi distigmakan. Jadi kalau orang yang sudah positif lebih baik nggak ketahuan gitu. Nah, itu berbahaya. Ya, sebaiknya ya kita tahu, oh ini nggak apa-apa kok asal ketahuan positif, makan kalau mengisolasi kita anggap sebagai perbuatan yang mulia karena dia bisa mencegah penularan pada orang lain. Baik, terima kasih Pak Pandu untuk waktu dan informasinya telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda Pak Pandu dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang ubah sampah plastik menjadi paving block. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.